Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 6, yaitu dengan tema mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran pada materi mengkaji dan mengaji Quran surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi, yaitu yang pertama, peserta didik dapat membaca Quran surat At-Tin. Yang kedua, peserta didik dapat memahami pesan-pesan pokok Quran surat At-Tin. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami hadis tentang silaturahmi. Oke, perlu kalian ketahui bahwa jumlah ayat dalam surat At-Tin itu ada 8 ayat. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, artinya demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah ada keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Anak-anakku sekalian, surat At-Tin adalah surat ke-95 urutannya di dalam Al-Quran. Surat At-Tin termasuk surat Makkiyah atau surat yang diturunkan ketika Rasul SAW sebelum hijrah. Surat Makkiyah ini adalah surat
yang diturunkan di kota Mekah. Para ulama menamai surah ini dengan Atin atau Wa-Atin. Nama Atin diambil dari kata pada ayat pertama. Atin artinya buah tin. Pesan-pesan pokok Quran Surat Atin ayat 1 sampai 3, yaitu pesan pokoknya buah tin dan zaitun banyak tumbuh di negeri Syam. Baitul Maqdis merupakan tempat para nabi diutus. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat. Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Ayat 4, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat unggul. Nah, pesan pokok yang ayat kelima, bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak mentaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa itu tempat serendah-rendahnya? Yaitu neraka. Pesan pokok ayat ke-6, orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak akan ada putus-putusnya dan diselamatkan dari api neraka. Pesan pokok ayat selanjutnya yaitu ayat ke-7, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia Maha Kuasa untuk membangkitkan dari kematian. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan, yaitu hari kiamat setelah ada keterangan-keterangan yang gamblang itu. Ayat ke-8, Dia, Allah, akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberi pahala bagi orang yang taat dan menghukum bagi orang yang bersalah. Materi selanjutnya yaitu hadis tentang silaturahmi. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersilaturahmi. Ini ada hadis tentang silaturahmi. Mari kita baca bersama-sama. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahmah. Muttafaq alaihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mempererat tali silaturahmi. Muttafaq alaih Abu Hurairah. Nah, kenapa sih perlu menjaga silaturahmi? Jadi, silaturahmi itu adalah suatu tindakan yang menyambung tali persaudaraan, baik itu dengan keluarga, kerabat, teman, maupun sesama umat beragama. Dalam Islam, silaturahmi itu sangat dianjurkan dan memiliki banyak keutamaan. Nah, beberapa alasan mengapa kita perlu bersilaturahmi. Yang pertama itu adalah perintah agama. Islam itu secara tegas memerintahkan umatnya untuk selalu menjaga tali silaturahmi. Hal ini tertuang dalam banyak hadis, termasuk hadis yang telah kita baca tadi, yang menjelaskan keutamaan silaturahmi dan ancaman bagi mereka yang memutuskannya. Yang kedua yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini adalah cara mendekatkan diri kepada Allah ya. Menjalin silaturahmi itu merupakan salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Jadi silaturahmi juga merupakan cara kita mempererat tali persaudaraan di antara sesama muslim. Dengan saling mengunjungi dan berbagi, misalnya, kita dapat membangun rasa persaudaraan yang kuat. Selanjutnya, membuka pintu rezeki juga.
Banyak hadis yang menyebutkan bahwa orang yang rajin menyambung silaturahmi itu akan dimudahkan rezekinya. Siapa di sini yang mau dimudahkan rezekinya? Oke, pasti semua mau ya. Nah, selanjutnya menambah kebahagiaan. Silaturahmi itu dapat memberikan kebahagiaan dan ketenangan hati dengan berinteraksi dengan orang lain ya. Di kelas kita berinteraksi dengan teman, berbagi cerita, pengalaman, saling mendukung. Nah, itu akan menambah kebahagiaan kita dan menjaga keharmonisan, terutama di kelas 4 ini. Silaturahmi membantu menjaga keharmonisan dalam keluarga, masyarakat. Contohnya dalam kelas ini, kelas 4 yang harmonis insya Allah. Karena kelas 4 ini kelas yang selalu menjaga keharmonisan dengan menerapkan silaturahmi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.